Allahu Akbar. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kita meraih keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di dalam ayat muqaddimah yang saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa khudnahum bima kanu yaksibun. Nah, andaikan penduduk suatu negeri iman dan takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan membukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Allah akan berikan keberkahan dan syarat iman dan takwa tadi. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu fa khudnahum bima kanu yaksibun. Tapi sebaliknya, kalau mendustakan ayat Allah, mengingkari daripada nikmat yang Allah berikan tadi, seperti Ustaz dari sampaikan, menikmati nikmat kemerdekaan ini, bahkan kufur sama Allah, maka kata Allah, walakin kadzabu fa khudnahum bima kanu. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kalau secara fisik itu, secara keadaan, secara geografis itu tidak nyaman sebetulnya, ya, secara lahiriah itu tidak nyaman, karena di sana itu dibandingkan dengan negeri kita, ya, bapak-bapak banyak sudah umrah ke sana itu, nyamanan negeri kita. Kalau secara geografis itu, coba bayangkan di sana itu secara suhu saja itu di atas 40 derajat. Bahkan bisa lebih, 44, 45, ya, lebih daripada itu. Itu bikin badan kita itu gak nyaman, ya, panas itu, tersengat. Apalagi pantulan matahari itu, di sana itu kan sekelilingnya gunung batu kan, mantul ke gunung batu, lalu mantul ke badan kita, panas itu, luar biasa. Tapi kenapa dalam kondisi geografis yang tidak nyaman itu orang berbondong-bondong ke sana? Karena adalah negeri yang diberkahi, negeri yang diberkahi oleh Allah tadi, karena iman dan takwa. Mereka itu menjaga keimanan dan ketakwaan. Ahlul qura amanu wa taqaw. Nah, dari situlah hikmah pelajaran buat kita. Kalau kita ingin menjadi negeri yang diberkahi, hendaknya kita menjaga keimanan dan ketakwaan. Itu bisa meraih keberkahan selain doa para nabi terdahulu. Itu intinya mereka menjaga keimanan, ketakwaan. Ya, ketika kita lihat amati bagaimana ibadah mereka di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, penduduk-penduduk asli di sana itu luar biasa ibadah. Kita ini ketika seminggu kita gak hadir di majelis ilmu, harus merasa hati kita itu gelisah. Ada yang kurang. Di sana itu budaya ilmu luar biasa. Jamaah sekalian, rata-rata orang Arab sana itu kalau ba'da maghrib sampai isya itu gak pulang itu. Di situ tuh ada kajian, ikut kajian. Bahkan orang Indonesia pun ada halakoh Indonesia itu. Halakoh Indonesia dengan pengantar bahasa Indonesia, karena ada saya Indonesia. Kayak dulu
Ada saya dari dulu kan, Syekh Nawawi Al-Bantawi dari dulu itu kan, ini setan gepeng yang tiap hari dengan anak itu tidak lepas di badannya. Padahal di sini tuh setan banyak. Lalu anak kita itu nggak ada penangkalnya, sehingga bablas itu. Godaan setan itu bablas ke anak kita. Anak kita itu sebetulnya alhamdulillah masih dilindungi berkat mungkin doa-doa kita. Tapi ketika menghadapi masalah, mereka itu tanpa rem, tanpa kendali, tanpa pijakan, tanpa kajian ilmu, mereka itu ibarat layang-layang putus nantinya. Saya mengalami secara pribadi jamaah sekalian. Saya punya ponakan di kampung itu. Saya berpikir ini karena terbina. Masyarakatnya di sana itu gak terbina. Kita belum kena ini penyakitnya, musibahnya belum, jangan sampai lah. Kalau menimpa remaja kita ini bahaya. Di kampung saya di sana itu sekarang anaknya kena narkoba. Melalui ini tawaran narkoba itu kan sekarang kena narkoba sampai masuk penjara itu beberapa anak. Lalu yang paling bahaya sekarang jamaah sekalian pinjol. Bahkan keponakan saya langsung pinjol itu. Kan sekarang coba ke kita aja tawaran-tawaran pinjaman berbunga rendah, gampang, langsung bisa diterima. Itu gampang ke kita. Apalagi anak-anak kita yang polos itu. Makanya banyak kasus itu pembunuhan anak UI ya. Itu mahasiswa UI. Saya tadi terketuk dan saya miris, sedih itu. Ada keluhan dari salah satu orang tua ketika membangunkan anaknya. Membangunkan sementara dia lagi sakit, bangunkan anak. Nah, jemput ibumu di pasar katanya. Itu malah anak itu malah nyentak ke bapaknya, padahal bapaknya lagi sakit. Sehingga Pak, saya sesak di nafas saya karena balasan daripada anak saya, kata-kata anak saya. Padahal saya lagi sakit, sesak Pak nafas saya. Remaja di sini. Ini karena apa? Enggak terbina. Dan kita ini harus ajak diskusi remaja kita. Ayo kembali ke musola, budayakan ilmu sehingga terbentuk akhlak remaja. Negeri yang diberkahi itu seperti itu, budaya ilmu di kalangan bapak-bapak, di kalangan remaja di sana itu intens sekali. Ya. Kalau saya perhatikan, baik di Mekah, di Madinah pun, sekalipun musim haji itu kan berdesak-desakan manusia itu, tapi mereka masih menyempatkan seperti itu, bawa anak-anaknya, bawa remajanya. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, budaya sedekah di sana itu luar biasa, terutama malam Jumat itu makanan seperti itu melimpah. Dan mereka itu memang kalau malam Jumat itu pada buka itu, orang tua sama anak-anak itu dibawa buka. Kalau kita kan ketika ada makan begitu udah makan aja, mereka nunggu azan itu di sana itu. Jadi budaya ibadah juga luar biasa di sana. Makanya pantas diberkahi karena masyarakat itu begitu iman dan takwa tadi. Sehingga ini harus menjadikan pelajaran. Saya mengamati di antaranya, mari kita ciptakan kondisi ini di keluarga kita, di lingkungan kita. Kita sudah ada medianya seperti Ustaz Arif, Pak RW tadi. Mari kita tingkatkan. Tidak hanya puas dengan yang ada dan buat bangsa dan negara ke depan, sehingga kita punya harapan yang penuh dengan optimisme dengan anak-anak kita sebagai generasi pelanjut kita. Lalu jamaah sekalian, satu hal lagi jamaah sekalian yang saya perhatikan di sana itu, ketika saya di Masjid Nabawi, ini mungkin itu di sana itu Allah katakan sanurihim ayatina fil afaq, bahkan wabi ampusi. Perhatikan ayat Allah di alam semesta ini. Saya perhatikan, di antaranya yang saya perhatikan itu, dan saya pernah diskusi juga dengan seseorang, Pak, coba perhatikan, itu di kubah makam Rasulullah, satu-satunya tempat yang tidak tersentuh dengan apa itu, dengan merpati. Mungkin ya Pak Joko juga sudah pernah ke sana. Itu merpati itu nggak mau hinggap itu di kubah hijau makam Rasulullah itu. Padahal kan merpati itu di mana-mana ada itu di sana itu, baik di Mekah maupun di Madinah itu, di halaman, bahkan itu cari tempat itu di pelapon-pelapon masjid itu. Tapi subhanallah, itu di makam Rasul itu gak ada merpati itu. Karena merpati itu sebagai makhluk Allah pun
tahu gitu cara menghormati makhluk yang mulia Rasulullah. Ya mungkin ala kadarnya, karena ya sifatnya saya juga masih belajar Bapak sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wal aqtu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca suratul Fatihah bibarakati al-Fatihah. Alhamdulillahi wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kullu sahabatin rasulillah ajma'in. Amin. Hamdan wa finaka fi manjidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi lis-salati wa sikal kalimati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min as-solihin. Rabbana hab lana min as-solihin. Rabbana hab lana min as-solihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana faqina sabbat aqdamana wal munafiqin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma. Wa tafarraqu min ba'di ma'suma. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulaka faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.